Kalau sudah tidak mau ya aja dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa no. Lagian Gibran masih di bawah umur loh, Pak. Sorry ya Mas Gibran ini. Ini saya katakan masih di bawah umur nih. Daftar ke KPU aja tidak akan diterima itu. Karena masih di bawah umur, di bawah 40 tahun. Nekat dipaksa-paksa. Lah ini menurut Om Begawan ini. Ini sama saja dengan ngiming-ngimingi kekuasaan. Di sisi lain juga mendorong Mas Wali memberontak pada partainya di PDIP itu. Lah iya, itu termasuk relawan-relawannya yang ngotot terus untuk memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo itu, menggiring Gibran untuk berkhianat dengan partainya. Ini bahaya ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Saya mau ngupas lagi nih, Capres Prabowo Subianto. Tapi ini saya mau ngomongin ini tentang Bung Rocky ini. Katanya kemarin habis dari Sleman digeruduk orang ya. Waktu ngisi acara diskusi itu loh. Nah, sampai pulangnya nggak berani lewat depan, lewat sawah-sawah. Ya lagi-lagi nggak berani ngadepin yang menantang pengusiran andai piye to, bong-bong. Katanya mengkampanyekan akal waras, kok main kabur saja kayak orang konangan. Bahwa mereka dihadapi adu argumentasi. Mereka cuma orang-orang biasa loh, bukan mahasiswa, bukan akademisi, apalagi ahli kayak Anda itu. Wah ternyata ini Rocky ini mentalnya belendek itu, tahu belendek ini, empuk gitu loh, penakut, jirian. Ya ini saya kembali ngupas Capres Prabowo Subianto. Nah, kali ini kita mau ngulik-ngulik ini tentang nama Gibran lagi yang masih saja ditenteng-tenteng oleh Pak Prabowo. Apa buktinya? Itu loh, baliho sampai bulan September masih saja dipasang oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran, gede-gede itu. Oh, apa Gerindra nggak pede kalau Pak Prabowo maju dengan cawapres bukan wali kota Solo? Apa Pak Prabowo yakin kalah? Maksud saya nggak yakin menang gitu loh. Jika pendampingnya bukan putra sulung Pak Jokowi ini, apa Pak Prabowo takut suaranya kecil? Seandainya yang didaftarkan nanti tidak bareng Mas Gibran, jangan no, cah cilik ditenteng-tenteng terus. Nah padahal ini ya, Pak Prabowo ikut Pilpres itu sudah dari tahun 2009 loh. Waktu itu jadi cawapresnya Bu Mega. Nah tahun segitu itu, Gibran itu mungkin baru lulus kuliah kalau nggak salah itu. Atau baru belajar menjalankan bisnis, lagi timi-timi itu. Nah tahun 2014 Pak Prabowo jadi capres lagi. Dan setahun berikutnya Gibran baru menikahi Mbak Selvi yang dari Solo itu. Mantan putri Solo mungkin. Nah, banyak rekaman wawancara Gibran tahun itu. Banyak itu. Belum berniat terjun ke politik itu. Sama sekali belum niat, belum berniat. Oh, urung enek gambarane Gibran itu mau terjun ke politik. Kayaknya kalau ditangkap dari raut mukanya, ini lagi seneng-senengnya cari duit waktu itu, Mas Gibran itu. Lagi seneng-senengnya menjalankan usahanya. Ya maklum lah, baru buka usaha, mesti membesarkan usahanya dulu. Jadi bapaknya berpolitik dia belum tertarik tuh. Nah, 5 tahun kemudian, tahun 2019 Pak Prabowo nyapres lagi itu, tarung lagi sama bapaknya Gibran. Ya kesel gitu. Ya saya aja yang cerita gini nonton itu jane melu kesel Pak. Ya akhirnya ya tetap kalah lagi tahun 2019 itu sama Pak Jokowi itu. Dan setahun berikutnya tahun 2020 baru Gibran ikut pilkada. Kelihatannya tertarik dia itu.
Nah, mungkin tertarik juga melihat kekalahannya Pak Prabowo ya bisa ini. Ini bapak kok menang terus ping pindho jane apa loh? Mungkin loh itu. Menurut prediksinya Om Begawan ini. Lah ikut delala ya menang itu. Gibran itu. Ya ini mungkin ketertarikannya di situ dia. Makanya keterusan. Nah, lah Pak Prabowo mau ikut Pilpres lagi tahun 2024 tahun depan. Ya alias dia itu ikut Pilpres keempat kalinya loh. 1 kali Wapres, 3 kali Capres. Wah, nah ini Mas Gibran sudah punya 2 anak ini, serta belum memutuskan masa depan politiknya. Apakah tetap di Solo? Atau naik ke Pilgub? Yang jelas ini soal posisi cawapres sudah ditutup berkali-kali. Mas Wali itu sudah bilang jika Mas Wali itu orang baru di politik, dalam bahasa Pak Pandana Baban itu anak ingusan. Ora apa-apa memang bener, tapi kan bukan masalah dia bisa atau tidak, itu hanya sebutan. Tapi kayaknya Ketua Umum Gerindra ini tetap ngotot kok. Mau gandeng Gibran tuh jadi cawapresnya. Ini piye? Kok nekat nih? Undang-undangnya kan belum ada itu. Keputusan MK juga belum diberikan. Nekat ini ngopo ini? Cara berpikirnya ini. Pak Jokowi sendiri juga sudah menyampaikan loh. Putranya itu biar belajar dulu dalam berpolitik. Proses itu bagian penting dalam kematangan seseorang. Dan berpolitik itu tidak sekedar dari hasil membaca buku tok, mengamati manuver politik tok, namun juga menjalani dengan sabar. Menjalani dewe orang nonton loh. Lah, adanya berbagai baliho Pak Prabowo di Banyumas, Purwokerto sana, Pati, Kupang, Purwokerto, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba membuat saya rada mikir Begawan ini. Rada mikir. Ini jane maksudnya apa itu loh. Kok selalu memasangkan Pak Prabowo dengan Gibran. Jelundrungnya ngendi gitu loh. Ditolak loh pisan. Belum izin katanya sama Gibran ini. Tapi ngeyel. Wah, kayak zaman Siti Nurbaya aja sama Datuk Maringgi kawin paksa. Apa meniru pasangan Cak Anies sama Cak Imin yang bisa dipaksa-paksa oleh Pak Surya Paloh. Lembut jangan begitu toh Pak. Yang namanya berpasangan kan harus ada penjajakan. Ada timbang pertimbangan. Ono ngobrol sik itu. Biar met gelem ora lho, aja tiba-tiba dipasang gitu loh. Kalau sudah tidak mau ya aja dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa loh. Lagian Gibran masih di bawah umur loh Pak. Sorry ya Mas Gibran ini. Ini saya katakan masih di bawah umur nih. Daftar ke KPU aja tidak akan diterima itu. Karena masih di bawah umur, di bawah 40 tahun. Nekat dipaksa-paksa. Lah ini menurut Om Begawan ini. Ini sama saja dengan ngiming-ngimingi kekuasaan. Di sisi lain juga mendorong Mas Wali memberontak pada partainya di PDIP itu. Lah iya, itu termasuk relawan-relawannya yang ngotot terus untuk memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo itu, menggiring Gibran untuk berkhianat dengan partainya. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Dia itu menjadi wali kota, calon wali kota nanti itu ditugaskan bukan atas kemauannya sendiri, apalagi jadi cawapres. Orang sak geleme dhewe Gibran, dia itu tegak lurus dan nurut sama partainya itu. Lah Pak Prabowo ini loh, sebagai politisi senior, tolonglah tunjukkan bagaimana berproses politik yang benar, etika yang benar, etika politik yang baik, berpolitik yang tidak motong kompas. Tahu motong kompas? Wing. Kalau naik motor itu, wah bahaya itu motong kompas itu. Apalagi mengkhianati kawan seiring. Apa mungkin Gibran dan keluarganya Pak Jokowi akan mengkhianati dengan bujuk rayu dari Pak Prabowo dan relawan-relawannya itu untuk terus memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo. Lah katanya Pak Prabowo lebih banyak pengalaman dikhianati.
Yang maksa berpasangan sama Mas Gibran, apa nggak disebut mengkhianati parpol koalisi tuh Pak? Lah iya no. Lah nanti terus Golkar sama PAN gimana nanti? Nanti dikhianati lagi, cerita pengkhianatan lagi. Lah ini DPP PDIP itu punya kriteria, punya syarat, ada indikatornya. Apakah seseorang itu layak atau tidak dicalonkan? Orang karepe dhewe. Ada pertimbangan-pertimbangannya loh. Kalau selama 4 pilpres Gerindra terus-menerus mencapreskan Pak Prabowo, itu menunjukkan kaderisasinya gagal ya ora. Apa enek liyane itu. Lalu seolah-olah paksaan-paksaan ini bisa diterapkan di partai lain. Ya ndak mau. Di PDIP itu tidak begitu. Tidak harus ketua umumnya yang jadi capres. Itu namanya partai politik modern. Sistemnya dibangun dan dijaga dengan baik. Ini saya jadi agak mikir ini. Kenapa sih Pak Prabowo ini? Itu lihat loh. Itu loh. Caimin itu di ghosting, akhirnya kabur tuh, dan pilih koalisi sama Nasdem loh. Kalau masih terus-terusan berharap sama wali kota Solo, bisa-bisa Golkar dan PAN mundur loh Pak, balik kanan loh, bahaya loh ini. Gak bahaya tuh itu. Nanti Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Dikira Pak Jokowi yang ujuk-ujuki, nah ujuk-ujuki itu. Yang rayu, yang cawe-cawe. Golkar sudah mengajukan Pak Erlangga sebagai cawapres loh, hati-hati nih. Adapun PAN menyodorkan Pak Erick Thohir, ya itulah dipilih, ditimbang-timbang. Mereka direspon dulu, jangan terus masang Gibran sama Pak Prabowo. Wah, racetho ini Golkar itu partai besar loh Pak. Suaranya dalam pemilu kemarin mampu meraup kursi DPR terbanyak kedua nih. Jangan salah, di bawah PDIP. Memang kalau suara pemilih banyak Gerindra pemilihnya, tapi kursinya banyak Golkar. Tapi jumlah kursinya lebih banyak Golkar di DPR sana itu. Mereka menempatkan wakil rakyat sebanyak 85 kursi. Ingat, sedangkan jenengan Gerindra itu cuma 78 kursi. Wah, selisih 7 kursi banyak. Lah kalau terus-menerus diabaikan teman koalisi ini, bisa jadi mereka kabur. Merapat mendukung Pak Ganjar, Pak. Kan malah kurang nanti dukungannya Gerindra tuh. Apalagi di PDIP sedang menggodok cawapres yang salah satunya adalah kader Golkar. Ingat ini, Bung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini. Ini janjane ini warning ini. Warning ini peringatan ini. Pengingat gendang tetapkan siapa cawapresnya. Lah ngapain sih buru-buru Gibran Mas Wali yang secara usia tidak memenuhi syarat. Pengalamannya juga sangat minim, baru 3 tahun di politik. Jaringannya juga terbatas, semua sudah tahu. Pikiran Pak Prabowo itu kalau enggak pasangan sama Pak Mas Wali, mungkin loh ini. Pak Prabowo takut dianggap bukan bagian dari Pak Jokowi. Mungkin gitu. Tapi salah Pak. Kalau jenengan memaksa-maksa Gibran untuk menjadi pasangan jenengan itu ngajari berkhianat kepada partainya. Lo cara menangnya piye? Tenang saja Pak Prabowo, tak jamin menang. Neng menangis kalau nekat ini. Lah kan 3 kali ikut pilpres gak pakai nama Pak Jokowi juga kalah. Ya oke lah, kalau gitu gak kenapa-kenapa. Hanya Pak Prabowo yang terbiasa kalah, makanya turunkan sajalah baliu-baliunya Mas Gibran, mesake bocah itu. Mesake loh Pak, dia izin sama saya itu loh. Mesake loh. Itu ya. Nanti malah lembem kayak kerupuk disiram banyu. Apa-apa, nanti digoreng lagi. Itu ya. Yang penting jangan mengajari generasi muda untuk berkhianat pada partainya. Salam begawan, sampai jumpa.